Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Armadi Gantoro dengan NIM 210306044 dari Prodi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara dengan dosen pengampu yaitu Ibu Tati Widianasari SPT MP. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang metabolisme dari protein, karbohidrat, dan lemak serta beberapa hubungannya. Jadi yang pertama yaitu jelaskan proses pencernaan karbohidrat pada hewan monogastrik dan ruminansia. Oke, yang pertama itu pada monogastrik. Jadi pencernaan karbohidrat dimulai dari mulut dengan pelumas saliva di dalam gizzard secara mekanis dan hidrolisis. Kemudian dilanjutkan di dalam usus halus oleh enzim pankreas, empedu, serta getah usus. Proses pencernaan ini hanya mampu menghidrolisis karbohidrat yang sederhana, sedangkan serat kasar tidak mampu didegradasi pada tempat tersebut. Jadi oleh karena itu, sebagian serat kasar lewat dari organ pencernaan utama masuk ke organ bagian akhir saluran pencernaan, yaitu pada sekum, rektum, dan kolon. Jadi pada bagian miles terjadi pencet. Kemudian pada ruminansia, proses metabolisme karbohidrat pada hewan ruminansia berlangsung pada rumen. Jadi karbohidrat ini merupakan golongan polisakarida, yakni serat kasar atau selulosa, yang di dalam rumen karbohidrat tersebut difermentasi oleh mikroba menjadi asam pirufat. Kemudian asam pirufat yang dihasilkan akan diubah menjadi VFA, karbon dioksida atau CO2, dan CH4. Lalu yang kedua, jelaskan proses metabolisme karbohidrat di hati dari produk awal hingga produk akhir. Oke, metabolisme karbohidrat. Jadi dalam proses metabolisme karbohidrat, hati melakukan fungsi spesifik seperti berikut ini, yaitu menyimpan glikogen, mengubah galaktosa dan fruktosa menjadi glukosa dengan gluconeogenesis, lalu membentuk banyak senyawa kimia penting dari hasil perantara metabolisme karbohidrat. Jadi hati penting untuk mempertahankan konsentrasi glukosa darah normal. Jadi misalnya itu seperti penyimpanan glikogen yang memungkinkan hati mengambil kelebihan glukosa dari darah, menyimpannya dan kemudian mengembalikannya kembali ke darah bila konsentrasi glukosa darah mulai turun hingga terlalu rendah. Baiklah, yang ketiga yaitu jelaskan proses pencernaan protein pada unggas dan ruminansia. Jadi unggas ini sebagai contoh non-ruminansia. Oke. Baiklah, pencernaan protein pada unggas atau non-ruminansia dimulai dari makanan dihaluskan dan dicampur dari ventriculus. Kemudian setelah dilakukan pencernaan tersebut dimulai dengan kontraksi otot proventriculus yang mengaduk-aduk makanan dan mencampurkan dengan getah pencernaan yang terdiri atas HCl dan pepsinogen. Pepsinogen yang bereaksi dengan HCl berubah menjadi peksin. Kemudian HCl dan pepsin akan memecah protein menjadi senyawa yang lebih sederhana seperti polipeptida. Lalu ada juga proteosa, pepton, dan peptida. Penyerapan protein dimulai ketika makanan masuk ke dalam usus. Kemudian mukosa usus terdiri dari lapisan otot licin, jaringan ikat dan epitel kolumnar sederhana dekat dengan rumen. Pada epitel pelapis terdapat banyak sel goblet yang menghasilkan lendir dan sekresinya membantu melincinkan makanan. Kemudian pada mukosa itu terdapat banyak vilus yang mengandung banyak pembuluh darah dan pembuluh limfa kecil. Lapisan epitel akan menyerap air dan zat-zat makanan. Kemudian selnya yang akan mengabsorpsi dari vilus itu merupakan tempat absorpsi asam amino. Jadi secara umum asam amino setelah diserap oleh usus halus akan masuk ke dalam pembuluh darah. Kemudian pada hewan ruminansia, asam amino untuk ternak berasal dari protein yang lolos dari degradasi atau bypass protein mikroba pada rumen yang tercerna dan terserap dalam usus, serta dari hasil fermentasi rumen. Kemudian perombakan protein pada hewan ruminansia terjadi oleh enzim proteolitik di dalam rumen yang menghasilkan peptida dan asam-asam amino. Jadi produk ini sebagian besar akan mengalami katabolisme yang lebih lanjut, yaitu seperti diaminasi sehingga menghasilkan amonia atau NH3. Kegiatan diaminasi asam-asam amino
yang dihasilkan amonia ini bersifat konstitutif, yang artinya bahwa mikroba rumen akan melakukan deaminasi terhadap asam amino. Jadi protein pakan dan NPN dalam rumen akan dirombak menjadi asam amino, dan amino untuk selanjutnya disintesis dan yang selanjutnya untuk disintesis menjadi protein mikroba. Kemudian masuk ke dalam abomasum dan selanjutnya dalam usus kecil diabsorpsi masuk ke dalam aliran darah. Jadi dalam rumen sekitar 80% spesies mikroba rumen mampu menggunakan amonia sebagai sumber nitrogen untuk sintesis protein. Bakteri rumen adalah pengguna amonia sebagai sumber nitrogen yang paling efisien. Jadi di samping dimanfaatkan oleh mikroba rumen, amonia akan dihasilkan juga diserap oleh darah meliputi dinding rumen, dibawa ke hati dan diubah menjadi urea. Beberapa urea ini mungkin akan dikembalikan ke rumen melalui saliva dan juga langsung menembus dinding rumen. Tapi sebagian besar dikeluarkan bersama urin dan kemudian dibuang. Oke, yang keempat, jelaskan proses metabolisme protein yang terjadi di dalam hati. Jadi di dalam rumen protein, pakan akan mengalami hidrolisa menjadi oligopeptida oleh enzim proteolitid yang dihasilkan oleh mikroba rumen. Oligopeptida tersebut selanjutnya akan diubah oleh mikroba rumen yang akan menghasilkan peptida dan asam amino yang bisa digunakan oleh sebagian mikroba rumen untuk pertumbuhannya, terutama oleh Bacteroides ruminococcata, yang dimana bakteri ini merupakan sistem transport untuk mengangkut asam amino ke dalam tubuhnya. Jadi Bacteroides ruminococcata ini bisa menggunakan 40% peptida di dalam rumen, sedangkan bakteri satu lagi yaitu Butyric fibrosolven menggunakan kurang dari 10% untuk pertumbuhannya. Karena tidak semua peptida dan asam amino yang terbentuk dalam rumen digunakan oleh mikroba, jadi di mana akan mengalirkan ke usus halus. Oke, yang kelima, jelaskan proses pencernaan lemak pada hewan monogastrik dan ruminansia. Oke, pencernaan pada hewan monogastrik atau pada lambung tunggal, sebagian besar lemak dalam pakan adalah trigliserida, sedangkan selebihnya adalah fosfolipid dan kolesterol. Saat lemak masuk ke dalam duodenum, maka mukosa duodenum akan menghasilkan hormon enterogastrik yang menghambat sekresi getah pencernaan dan memperlambat proses pengadukan. Kemudian lemak yang diemulsikan oleh garam empedu akan dirombak oleh esterase yang mencegah ikatan ester antara asam lemak dan gliserol. Garam-garam empedu tersebut mengemulsikan butir-butir lemak menjadi butir yang lebih kecil, kemudian dipecah oleh enzim lipase. Jadi penyerapan lemak dilakukan dengan mengkombinasikan dengan garam empedu. Kemudian garam empedu dibebaskan dalam sel mukosa dan dipergunakan asam lemak dan gliserol untuk bersenyawa dengan fosfat untuk membentuk fosfolipid. Kemudian fosfolipid itu distabilisasikan dengan protein dan dilepaskan dalam sistem getah bening sebagai globul-globul kecil yang disebut kilomikron yang kemudian dibawa ke aliran darah. Kemudian selanjutnya itu adalah pencernaan lemak pada hewan ruminansia. Jadi pencernaan lemak pada hewan ternak ruminansia dimulai dari aktivitas mikroba di dalam rumen terhadap lemak pakan yang akan membebaskan asam-asam lemak tak jenuh untuk kemudian diubah menjadi asam lemak tak jenuh. Kemudian tidak diserap pada rumen, melainkan terus ke alat pencernaan bawah atau usus halus, di mana ia akan diserap dan menyatu dengan kilomikron. Kemudian kilomikron ini mengandung lemak dan protein serta mempunyai fungsi sebagai alat transport lemak dari usus halus menuju ke jaringan-jaringan tubuh. Di dalam usus halus, lemak akan dipecah menjadi asam lemak dan gliserol oleh enzim lipase. Gliserol ini meneruskan perjalanannya ke hati, sedangkan asam lemak tidak dapat berlangsung diserap oleh usus karena zat ini tidak larut dalam air. Penyerapan zat ini dipermudah oleh getah empedu yang akan mengemulsikan asam lemak menjadi suatu bentuk yang larut dalam air sehingga dapat diserap oleh sel mukosa usus halus. Lemak yang diserap akan masuk pada peredaran darah melalui vena porta ke hati melalui sistem limpatik dan ductus thoracicus.
Kemudian sebagian besar dari lemak ini akan diserap terutama pada masuk peredaran darah melalui sistem limpatik yang dapat langsung disimpan dalam jaringan. Sebagian besar lemak ini yang diserap mengalami metabolisme dalam hati. Di sini tersedia suatu mekanisme yang mengangkut lemak dari hati menuju ke jaringan-jaringan pada tubuh. Baiklah, selanjutnya yaitu nomor 6, jelaskan proses metabolisme lemak dalam hati. Proses yang pertama adalah hidrolisis atau lipolisis. Pada proses ini lemak akan diputuskan oleh ikatan ester trigliserida, fosfolipid, dan glikolipid yang dilakukan oleh bakteri rumen. Kemudian pada proses ini dihasilkan asam lemak, gliserol, dan galaktosa. Hasil tersebut siap dimetabolisme secara lanjut. Asam lemak tak jenuh akan dicupai juga pada proses ini. Jadi asam lemak tak jenuh atau linoleat dan linolenat akan dipisahkan dari asam lemak yang jenuh seperti gliserol dan galaktosa. Dan setelah dipisahkan, asam lemak jenuh tersebut akan berubah menjadi VFA. Jadi bakteri yang digunakan pada metabolisme itu adalah bakteri anaerofibio lipolytikal yang digunakan untuk hidrolisis trigliserida. Kemudian ada juga bakteri Butyrifibrio fibrisolven yang digunakan untuk menghidrolisis fosfolipid dan glikolipid. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi proses hidrolisis dalam rumen ini, diantaranya level lemak, pH, dan ionopon bakteri rendah. Proses kedua yaitu adalah hidrogenasi atau biohidrogenasi. Jadi pada proses ini terjadi pada asam lemak tak jenuh yang hasil proses hidrolisis ini terjadi dalam rumen. Terjadi isomerisasi dari ikatan cis menjadi trans. Kemudian isomerisasi ini menyebabkan pengurangan asam lemak tak jenuh. Biohidrogenasi menyebabkan lemak esensial rusak, namun ternak tidak mengalami. Kemudian lemak tidak mengalami defisiensi. Lemak esensial dapat memenuhi kebutuhan lemak pada hewan ternak ruminansia. Jadi kebanyakan lipid pada ruminansia masuk ke duodenum sebagai asam lemak bebas dengan kandungan asam lemak jenuh yang tinggi. Lemak akan diserap oleh duodenum, kemudian asam lemak rantai pendek hasil hidrolisis akan diserap oleh dinding rumen. Lalu asam lemak rantai panjang akan masuk ke dalam epitelium dan usus halus. Jadi pada usus halus lemak akan disintesis menjadi gliserida dan asam lemak oleh enzim lipase. Kemudian asam lemak C14 membentuk triacylglycerol dalam epitel usus. Triacylglycerol, fosfolipid, dan kolesterol membentuk kilomikron dan masuk ke peredaran darah untuk diedarkan pada seluruh tubuh. Lalu yang terakhir yaitu jelaskan hubungan antara proses metabolisme karbohidrat, lemak, dan juga protein yang terjadi di dalam tubuh hewan ruminansia maupun ternak non ruminansia. Jadi keterkaitannya itu metabolisme karbohidrat dengan metabolisme karbohidrat antara kedua jenis hewan ternak ini adalah hasil akhir pencernaan lemak yang akan memasuki jalur metabolisme karbohidrat. Jadi dengan itu akan terjadi reaksi antara glukosa dan piruvat. Sementara itu, hasil akhir pencernaan lemak yang berupa asam lemak akan mengalami beta oksidasi menjadi unit-unit yang terdiri atas 2 karbon. Setiap 2 karbon tersebut akan mengikat satu molekul CoA kemudian menjadi molekul asetil CoA yang dapat masuk ke dalam jalur metabolisme karbohidrat. Asetil CoA yang berasal dari beta oksidasi akan disintesis kembali menjadi komponen lemak. Karbohidrat pun jika berlebih akan diubah menjadi lemak yang disimpan di jaringan lemak di bawah kulit atau jaringan adiposa. Kemudian keterkaitan metabolisme karbohidrat dengan metabolisme protein yaitu mengalami 3 cara, yaitu yang pertama, asam amino akan diubah menjadi piruvat yang kemudian memasuki jalur metabolisme karbohidrat. Kemudian yang kedua, asam amino ketogenik diubah menjadi asetil CoA yang dapat memasuki jalur metabolisme lemak. Lalu yang ketiga, asam amino non-glukogenik dan non-ketogenik dideaminasi dan langsung memasusi siklus Krebs melalui ketiga cara tersebut. Hingga akhirnya asam amino dapat menghasilkan energi dalam bentuk
energi ATP, karbon dioksida atau CO2, dan air seperti H2O. Jadi seperti halnya karbohidrat. Baiklah, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beribadah puasa bagi kita semua.